السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, meskipun cuaca sedikit hujan, namun alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu agama sebagai bekal kita supaya bisa melakukan ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi sebab Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat ma'ruf sekali, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, terkait dengan menuntut ilmu agama ini, kita bukan sekedar hadir, bukan, akan tetapi yang kita cari adalah bagaimana supaya kita bisa merasakan kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Ini yang sulit kita temukan sampai saat ini, yaitu merasa nikmat di dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama terdahulu. Istrinya Al-Imam Al-Auza'i, ya, istrinya Al-Imam Al-Auza'i, dia pernah mengatakan tentang kitab-kitabnya Imam Al-Auza'i. Apa kata dia? "Lahiya ashaddu alayya min thalathi dharair." Saya lebih cemburu kepada kitabnya Imam Auza'i daripada 3 madu, ya, 3 istri yang lain. Artinya apa? Seandainya Imam Auza'i mempoligami saya, beliau menikah sampai 4 kali, maka 3 istri yang lain itu lebih ringan saya rasakan daripada kitabnya dia, ya. Kenapa? Karena kalau Al-Imam Al-Auza'i sudah duduk membaca kitab, kenikmatan tiada tara beliau rasakan. Kenikmatan tiada tara beliau rasakan. Antum ada tidak rasa seperti itu? Ya. Kayaknya kita masih jauh, ya. Masih jauh rasa seperti itu. Makanya sebagian ulama dahulu terkadang mereka tidak tidur malam gara-gara mereka mempelajari 1 hadis atau 2 hadis. Saya bawakan satu contoh. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilm. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, pimpinan mazhab Hambali, beliau mengundang guru beliau yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Imam Ahmad mengundang Imam Syafi'i untuk datang ke rumah beliau sebagai tamu. Imam Ahmad ingin memperlihatkan kepada putra beliau, ini loh guru saya yang selalu saya banggakan itu. Karena anaknya Imam Ahmad selalu bertanya, "Wahai bapak, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kenapa anda selalu memuji-muji dia? Kenapa anda selalu menyanjung-nyanjung dia? Seperti apa orangnya?" Maka Imam Ahmad, ya, supaya penasaran anaknya hilang, suatu ketika diundang Imam Syafi'i datang ke rumahnya sebagai tamu. Ketika itu disuguhkan makanan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i makan sampai kenyang. Ya. Imam Syafi'i makan sampai kenyang.
Dan itu diperhatikan oleh anaknya Imam Ahmad. Ini kok imam makannya kok luar biasa sekali. Ya. Saya kira beliau itu kalau makannya 1 suap, 2 suap, ini sampai kenyang, 1 piring habis nambah lagi. Kok bisa, kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di malam hari, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal tidak tidur untuk memata-matai Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Syafi'i sepanjang malam beliau tidak bangun sholat. Ya. Jadi di dalam kamar itu Imam Syafi'i tidak keluar mengambil wudhu, tidak. Kata anaknya Imam Ahmad, ini imam dipuji-puji kok nggak sholat tahajud. Sepanjang malam lampu kamarnya nyala terus, ngapain di dalam? Kemudian ketika tiba waktu sholat subuh, Imam Syafi'i langsung keluar, kemudian ikut sholat subuh tanpa berwudu. Ini keanehan yang ketiga. Bapak saya apa salah muji orang, kata anak itu. Yang pertama makannya luar biasa, yang kedua sepanjang malam saya lihat nggak sholat. Maksudnya nggak sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, sholat subuhnya tanpa wudu. Maka sang anak tersebut malu menegur Imam Syafi'i langsung. Tetapi dia protes bapaknya. Pak, apakah antum benar orangnya ini? Guru antum ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa gerangan, apa yang engkau lihat? Kemudian diceritakan. Maka Imam Syafi'i pun Imam Ahmad mempertemukan putranya dengan Imam Syafi'i. Putra saya ini dia keheranan melihat 3 hal sama antum, wahai guru. Ya, kemudian disebutkan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Adapun yang pertama, saya makan sampai kenyang. Sesungguhnya seseorang itu boleh dia makan sampai kenyang, tetapi kalau dia tidak jadikan itu sebagai kebiasaan. Sesekali antum makan sampai kenyang tidak apa-apa. Yang dicela adalah setiap kali makan antum kenyang, itu yang dicela. Ya. Tetapi kalau sesekali makan kemudian kenyang tidak mengapa. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah minum air susu. Minum. Apa kata Abu Hurairah? Sudah wahai Rasulullah, minum lagi. Sudah wahai Rasulullah, minum lagi, kata Nabi SAW. Sampai Abu Hurairah mengatakan, inni lam ajid lahu maslakan. Sudah enggak ada tempatnya wahai Rasulullah. Ya sudah, cukup. Ya. Jadi kalau sesekali makan sampai kenyang tidak mengapa. Nah itu yang pertama kata beliau. Ini cerdasnya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sulit menyalahkan ulama, itu sulit. Ya. Selalu ada saja tempat dia ngeles itu ulama. Dan ngelesnya benar, ngelesnya bagus, pakai dalil. Adapun yang kedua, saya tidak bangun sholat tahajud. Ya, beliau mencukupkan diri dengan sholat witir dan yang lainnya. Adapun sholat tahajud tidak. Karena sepanjang malam saya merenungkan satu hadis Nabi SAW yang sangat pendek dalam Sahih Bukhari, yaitu di mana Nabi SAW pernah melihat seorang anak kecil menangis karena anak kecil itu dia memiliki seekor burung peliharaan, burungnya itu mati, maka dia nangis. Nabi SAW katakan kepada anak kecil itu, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, anak kecil itu dipanggil dengan Ama Umair oleh Nabi SAW. Ama Umair, kenapa burung kecil yang engkau pelihara itu mati? Hanya itu hadisnya, pendek sekali. Kata Imam Syafi'i, masa hadis ini tidak ada faidahnya? Makanya saya renungkan. Ternyata sepanjang malam saya renungkan, saya berhasil mendapatkan 100 faidah dari hadis yang pendek ini. Subhanallah. 100 faidah kata Imam Syafi'i. Ya, makanya dikatakan oleh sebagian ulama, mudzakaratu sa'atin khairun min qiyami lailatin. Belajar 1 jam itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Ini bukan hadis, ini ucapan sebagian ulama. Ya, meskipun tidak 100% benar, namun Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengambil ucapan tersebut. Ya, beliau mengatakan sepanjang malam saya renungkan hadis itu dan dengan izin Allah saya berhasil menarik 100 faidah. Itu keheranan yang kedua, sudah terjawab sudah. Yang ketiga, saya sholat subuh langsung tanpa berwudu karena wudu isya saya belum batal, saya nggak tidur. Ya.
Wudu isya saya belum batal, makanya saya sholat pakai wudu isya itu. Ya, subhanallah. Jadi para ulama itu mereka sudah sampai pada tahap nikmat di dalam belajar. Kita belum. Ya, kita belum. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada kita. Bukan berarti maksud saya seperti Al-Imam Al-Auza'i tadi, ya. Kalau dia sudah baca kitabnya dia merasakan kenikmatan luar biasa sampai istrinya itu lebih cemburu kepada kitabnya daripada wanita lain. Bukan maksud saya ketika antum ambil kitab nggak mau bekerja. Istrinya bilang nggak ada beras, terserah sudah. Ya. Saya sedang nikmat ini baca kitab, bukan itu maksudnya ya. Tetap kewajiban mencarikan nafkah untuk istri itu tetap. Tapi sekarang kita akan membaca satu hadis yang sebenarnya tidak asing lagi. Hadis ini di telinga antum, sering antum dengarkan. Tetapi fadzakir wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah berikan peringatan kepada orang yang beriman karena peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Hadis ini adalah hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, antum sudah ma'ruf dengan Abdullah bin Abbas. Dia adalah siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah ini putranya Abbas. Abbas itu paman Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti Abdullah dengan Abbas itu, Abdullah dengan Nabi alaihi salatu wasallam sepupu. Ya. Cuman usia beliau dengan Abdullah bin Abbas jauh bedanya. Kenapa? Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, umur berapa Nabi meninggal dunia? 63 tahun. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Abdullah bin Abbas belum balik. Berarti jauh beda usia beliau. Tetapi para jamaah, Abdullah bin Abbas meskipun dia masih kecil, dia diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham terhadap agama dan ajarkan tafsir kepada dia. Makanya Umar ibn al-Khattab di masa kepemimpinan dia, apabila Umar ibn al-Khattab ingin mencari tahu tafsir sebuah ayat, maka Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini menunjukkan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita ini tidak akan dikatakan alim. Ya, kita, siapapun kita ini tidak pantas dikatakan alim, tidak pantas dikatakan berilmu sampai kita mengambil ilmu dari 3 orang. Yang pertama, kita ambil ilmu dari orang yang lebih alim daripada kita. Yang kedua, kita ambil ilmu dari orang yang sama ilmunya dengan kita. Antum juga butuh belajar kepada teman antum. Karena bisa jadi dia mengetahui sebuah ilmu yang antum tidak tahu, dan antum mengetahui ilmu yang dia tidak tahu. Oleh karena itu para ulama dahulu mereka sering tukar ilmu, mereka sering diskusi. Ya, sering. Imam Ahmad diskusi dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, sering. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, antum mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah daripada antum. Ya. Misalnya antum sudah lama nuntut ilmu, antum sudah 10 tahun ngaji sunnah. Ada orang dia baru 1 tahun. Bisa jadi dia mengetahui sebuah ilmu yang antum tidak tahu. Makanya jangan malu bertanya kepada dia. Ya. Baik. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, siapa Umar bin Khattab? Dia adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Umar bin Khattab ingin menggali sebuah tafsir ayat Al-Quran, maka sering dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Menunjukkan bahwasanya tidak ada kata gengsi di dalam belajar, enggak ada. Ya, silahkan antum ambil ilmu dari siapapun selama orang itu memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Entah dia lebih muda daripada antum atau dia lebih baru nuntut ilmunya daripada antum, ambil ilmu dari dia. Baik. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa fi riwayatin ala himarin.
Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng saya di atas seekor keledai. Ya. Siapa jadi ojeknya? Siapa? Nabi Alaihi Wasallam. Saya dibonceng oleh Nabi Alaihi Wasallam di atas keledai. Di antara faedah yang disebutkan oleh ulama dari ucapan ini, yang pertama yang sering kita sampaikan, menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Karena keledai bagi orang Arab itu adalah tunggangan orang rendahan. Ya, kalau kita mungkin sepeda butut lah ya. Sepeda butut atau sepeda buntut? Ya, sepeda ontel itu sudah. Kalau orang-orang kaya di kalangan orang Arab, minimal yang mereka naiki itu adalah kuda. Kalau keledai itu nggak mau mereka, ya, gengsi. Namun Nabi SAW manusia yang paling mulia, beliau dengan rendah hati beliau mau naik di atas keledai, bahkan jadi ojeknya Abdullah bin Abbas. Nah, terkadang ketika sudah dikatakan beliau ustadz misalnya, ketika sudah diangkat sebagai ustadz, ya, ini bukan kita memukul rata. Ada sebagian orang ketika sudah dikedepankan oleh orang lain, tidak mau lagi dia naik Mio, nggak mau. Mio, ya, nggak mau saya pakai Mio. Ya, harus yang lebih gengsi lah, yang lebih ya, Nmax dan yang lainnya. Kalau Mio, untuk apa Mio ini? Nabi SAW tawadhu orangnya. Ya. Dan sering kita sampaikan seperti ini. Kalau antum ingin belajar tawadhu, perbanyak membaca bagaimana tawadhunya Nabi SAW. Ya. Terutama di zaman kita ini, jemaah sekalian. Zaman kita ini zaman di mana kesombongan itu cepat sekali masuk dalam hati kita. Jangankan seseorang yang sudah banyak ilmunya, ada orang dia baru hijrah, ngaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, kemudian ada orang baru hijrah 1 minggu, dia menyombongkan diri di hadapan orang itu. Kita butuh untuk tawadhu di zaman ini. Baik, itu yang pertama. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh ulama dari ucapan Abdullah bin Abbas ini, tidak mengapa, ya, seseorang itu dia menaiki seekor hewan yang kecil, ya, dia naiki berdua dengan orang lain selama tidak menyakiti hewan itu. Selama tidak menyakiti hewan itu. Ya. Misalnya antum menunggangi kambing. Ya. Antum naik kambing kemudian bersama teman antum. Ya, selama kambingnya tidak tidak kesulitan dan yang lainnya, maka tidak mengapa kata para ulama. Begitu pula, ya, motor yang paling kecil, motor Mio misalnya, antum naiki bertiga juga insya Allah tidak mengapa. Ya, yang penting diizinkan oleh polisi tentunya. Ya. Tetapi kalau seandainya undang-undangnya nggak boleh motor Mio dinaiki bertiga, ya jangan. Ya. Tetapi selama motor Mio-nya itu tidak enggek, tahu dah enggek, ya maka tidak mengapa. Ini faedah disebutkan oleh para ulama. Ya. Diperhatikan, Islam itu memperhatikan hatta benda mati pun diperhatikan oleh Islam. Sebagian ulama mengatakan termasuk kezaliman adalah ketika antum memiliki motor kemudian antum naiki melebihi bebannya dia. Ya, melebihi bebannya dia. Misalnya motor antum kecil kemudian antum bawa semen sekitar 5 sak di belakangnya. Ya. Sampai dari toko semen sampai rumah standing terus. Ini zolim, jemaah sekalian. Meskipun itu benda mati, sampai diperhatikan seperti itu oleh para ulama. Islam ini agama yang luar biasa. Ya, baik. Faqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepada saya, kata Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu anak kecil yang umurnya 10 tahun ke bawah, itu gulam. Ya. Inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa patah kalimat. Dari sini ulama mengatakan perhatian Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu hatta kepada anak-anak yang kecil. Ya, hatta kepada anak-anak yang kecil.
Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada mereka, terutama yang nanti yang akan beliau sampaikan, yaitu ilmu tentang akidah. Sering kita katakan, sebagai orang tua, ketika antum menyampaikan ilmu kepada anak antum, utamakan ilmu tentang masalah akidah dan tauhid, tentang keimanan. Ilmu akidah, tauhid, iman. Antum tanam kuat itu di dalam hatinya, supaya nanti ketika dia dewasa, dia tumbuh menjadi seorang muslim yang punya prinsip di dalam mempertahankan agamanya. Terutama di zaman kita ini. Ya. Di beberapa kajian saya katakan, zaman kita ini zaman bisnis. Dan bisnis yang paling laris di zaman ini adalah bisnis akidah. Ya. Jual beli akidah di zaman kita ini. Itu yang paling laris. Betapa banyak orang sanggup melepaskan akidahnya hanya karena diberikan uang 1 juta. Sanggup dia lepaskan statusnya sebagai muslim hanya karena diberikan uang segini. Ini zaman bisnis. Dan bisnis yang paling laris itu bisnis akidah. Sebagai apa? Sebagai bentuk kebenaran sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman di mana pada saat itu seseorang pagi harinya dia masih punya akidah, sore harinya dia telah kafir. Atau sebaliknya, sore harinya dia punya akidah, pagi harinya dia telah lepaskan akidahnya. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual akidahnya dengan sedikit kemewahan dunia. Sabda itu telah terwujud hari ini. Ya. Sabda Nabi SAW telah terbukti pada hari ini. Zaman bisnis, bisnis yang paling laris, bisnis agama, bisnis akidah. Makanya terus tanamkan akidah ini dalam hati anak kita. Ya. Talqinkan mereka kalimat la ilaha illallah. Ajarkan mereka siapa Tuhan mereka yang patut mereka sembah. Ajarkan kepada mereka untuk tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Bahkan antum katakan kepada anak antum, wahai anakku, jangan bergantung kepada bapak. Kalau engkau ingin bergantung, apapun yang engkau butuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada bapak. Tanamkan akidah dalam hati mereka. Nabi SAW katakan seperti itu. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Penjagaan Allah itu ada 2. Allah ketika menjaga hambanya, maka Allah menjaga hambanya tersebut dari 2 sisi, dari 2 segi. Yang pertama yang dijaga oleh Allah, hifzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Dunianya Allah jaga. Kalau antum ingin dijaga dunia antum oleh Allah, antum jaga agama Allah. Apa yang dimaksud dunianya di sini? Kahifdhihi fi badanihi, seperti Allah menjaga badannya. Ya. Makanya virus corona yang sedang nyebar saat ini, nasallallahu salamah wal afiyah. Virus corona, ya, sampai berapa hari kemarin saya ngantar istri untuk periksa, ya, di Pancor. Oh, banyak sekali orang nyari masker. Apotek bilang udah habis, nggak ada lagi masker. Subhanallah. Silahkan antum itu membentengi diri, mencegah supaya tidak terkena oleh virus corona. Silahkan dengan cara pakai masker, pakai ini, pakai itu, silahkan. Tetapi demi Allah, tidak ada pencegahan yang paling baik dari segala macam penyakit daripada pencegahan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dengan membaca zikir pagi dan petang ini. Ya. Setiap pagi antum baca paling tidak Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali setiap pagi. Begitu pula 3 kali setiap sore. Bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang dengan nama Allah tidak ada apapun yang bisa membahayakan baik di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian khusus di sore hari antum baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali.
Aku berlindung dengan menggunakan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluk yang Allah ciptakan. Corona itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Corona itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada zat yang menciptakannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, tidak ada filter, tidak ada pencegahan yang lebih baik daripada mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah. Ya, saya heran, saya kaget sekali kemarin ngelihat banyak sekali yang datang ke apotek tersebut untuk nyari masker. Ya, sampai dikatakan harga masker ada yang 400, 500 sanggup dibeli. Ya. Kenapa antum tidak mau untuk mengamalkan ini? Gratis loh. Ya. Nggak perlu bayar, nggak perlu 400, 500, nggak perlu, gratis. Ya. Cuman butuh antum hafalkan. Kalau belum antum hafalkan, antum ambil bukunya kemudian antum baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali setiap pagi, setiap sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali setiap sore. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang maha menyayangi hamba-hambanya, insyaallah dengan izinnya dia akan melindungi kita. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga badannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita jaga agama Allah. Termasuk juga dijaga badannya, dijaga kekuatannya. Ya, dijaga kekuatannya. Antum melihat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat itu mereka berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian sambil berpuasa sambil perang. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat sambil puasa sambil perang. Kita ketika datang bulan Ramadan puasa disuruh angkat kursi satu, ngomel-ngomel. Dia udah tahu dengan puasa. Ya. Ngomel dia sama istrinya. Disuruh, Pak tolong angkat jemuran, saya sedang masak untuk buka sidang. Tiang puasa ini. Istrinya juga puasa, bukan hanya dia. Sahabat Nabi SAW puasa Ramadan tempur. Ya, tempur. Kemudian pertempurannya juga tidak berimbang. Para sahabat pada perang Badar dalam kondisi puasa, jumlah mereka 319 melawan 1000 orang. Puasa itu. La ilaha illallah. Para ulama mengatakan para sahabat itu fursanun fin nahar. Mereka bagikan singa di siang hari itu kalau perang, padahal puasa. Kenapa? Mereka menjaga agama Allah, Allah jaga kekuatan mereka. Sampai ada seorang kakek tua namanya Amr bin Jamuh, sahabat Nabi SAW. Amr bin Jamuh ini sudah tua, kemudian pincang lagi, tempang. Ya. Sudah umurnya kakek-kakek pincang. Ketika datang panggilan jihad, dia ingin ikut berperang. Apa kata anaknya? Wahai bapak, engkau telah uzur. Yang pertama, umur anda sudah sangat tua. Yang kedua, kaki anda ini sudah pincang. Anda sudah uzur. Meskipun anda tidak ikut berperang, insya Allah tidak berdosa. Langsung datang kakek tersebut kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, mereka menghalangi saya untuk pergi jihad, anak-anak saya ini. Datang anaknya, wahai Rasulullah, bukankah bapak kami uzur? Kata Nabi SAW, iya, antum sudah uzur, nggak apa-apa nggak ikut. Ya. Apa kata dia? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menginjak surga dengan kaki pincang saya. Subhanallah. Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincang saya. Ya, kenapa saya harus dihalangi? Saya juga ingin masuk surga sebagaimana orang-orang yang lain masuk surga. Kata Nabi SAW kepada anak-anaknya, bapak kalian gak bisa di stop, biarin ke saya. Dan betul, dalam pertempuran itu ia meninggal dunia. Dijaga kekuatannya, dijaga badannya. Antum akan melihat perbedaan yang sangat nyata antara orang yang pecandu minum khamr dengan orang yang tidak pernah minum khamr. Beda kesehatannya, beda. Ya. Jadi ihfadillah, jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga anda. Di antaranya dari segi dunia, yaitu badan. Kemudian juga wawaladihi, anak keturunan kita juga akan dijaga oleh Allah. Ya, anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi tentang 2 anak yatim
yang temboknya itu ditegakkan oleh Nabi Khadir. Ya, dua anak yatim itu. Ya, mereka dijaga oleh Allah, dua anak yatim tersebut. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Bapak mereka itu saleh. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Innahuma hufidha bi salahi abihima." Mereka dijaga oleh Allah karena kesalehan bapaknya. Ya. Mereka dijaga oleh Allah karena kesalehan bapaknya. Baik. Kemudian yang kedua, adalah dijaga agamanya. Orang yang menjaga agama Allah, maka agama orang itu dijaga oleh Allah. Artinya apa? Allah akan menjaganya sehingga dia tidak tersesat, tidak menyimpang. Dan terlalu banyak buktinya. Silahkan antum baca dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau digoda oleh seorang gadis atau seorang wanita yang cantik jelita, istri seorang raja yang dikenal dengan nama Zulaikha. Ya. Berdua Nabi Yusuf di dalam rumah itu digoda oleh seorang wanita bermartabat. Ya, bukan wanita rendahan, wanita bermartabat, kemudian wanita itu cantik jelita. Awalnya Nabi Yusuf tergoda. Siapa yang mengatakan beliau tergoda? Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sangat tergoda dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun tergoda dengan wanita itu. Fitrah manusia. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya Nabi Yusuf tidak segera melihat tanda kebesaran Allah. Ya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jaga Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena dia termasuk hamba kami yang saleh, hamba kami yang ikhlas, yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum jaga agama Allah, agama antum akan dijaga oleh Allah. Termasuk agama yang akan dijaga oleh Allah adalah ilmu agama ini. Bukankah perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu agama ini dialah agama kita. Oleh karena itu orang yang menjaga agama Allah, ilmunya juga akan dijaga. Ya. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya, tinggal 6 menit nih. Orang yang menjaga agama Allah, ilmunya akan dijaga, dan ini sering sekali kita sampaikan. Ya. Antum kalau ingin hafalannya kuat, maka pertebal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, kita pertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan kisahnya Imam siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, yang hafalannya rusak gara-gara apa? Melihat betis. Betis siapa? Seorang nenek tua, itu pun tidak sengaja. Hafalan beliau rusak. Ya. Sampai beliau melapor kepada guru beliau Imam Waqi', "An su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Guru saya mengatakan tinggalkan maksiat. Padahal yang beliau lihat itu betis yang sudah keriput. Mohon maaf. Itu pun tidak sengaja. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Imam Syafi'i ketika akan berangkat ke rumah guru beliau, di tengah jalan tiba-tiba berhembus angin yang kencang, sehingga ada seorang nenek tua di depan beliau, teringkap pakaian nenek tua itu sehingga betisnya terlihat. Imam Syafi'i tidak sengaja melihatnya. Itu membuat hafalan beliau agak goncang. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, bukan sekedar betis, kemudian bukan sekedar nenek tua, bukan. Ya. Kemudian bukan karena tidak sengaja, terkadang sengaja. Pakai motor, astagfirullah. Belum jelas lagi tadi. Ya. Subhanallah. Ada yang sampai mengatakan subhanallah, karena semoga Allah Subhanahu wa taala mempertebal ketakwaan kita. Sampai ada yang mengatakan enggak dilihat sayang, dilihat dosa katanya. Sampai bingung dia. Subhanallah. Bagaimana mungkin ilmu kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Pernah saya sampaikan kepada antum, seorang pemuda di zaman salaf
dia hafiz Al-Quran. Ya, rata-rata ulama terdahulu itu hafal Quran. Ya, bahkan umur mereka masih dini sudah hafal Al-Quran. Masih 10 tahun sudah hafal. Pemuda tersebut dia hafal Al-Quran. Ya, suatu ketika dia sedang duduk-duduk di selesai taklim, selesai ngaji bersama gurunya, dia pun duduk di luar masjid. Ketika dia duduk, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang sangat tampan, yang disebut dengan istilah murdan. Ya, ada istilah murdan. Murdan itu fitnahnya lebih berbahaya daripada wanita. Ya. Sampai ulama menulis kitab khusus tentang fitnatul amrat, yaitu fitnah murdan. Murdan itu adalah anak laki-laki yang masih remaja. Ya. Sudah saatnya untuk tumbuh kumisnya dan jenggotnya, tetapi tidak ada yang tumbuh. Ditambah lagi dia tampan. Harusnya jenggotnya, kumisnya itu sudah tumbuh, usianya ini sudah tumbuh, tetapi ternyata nggak ada yang tumbuh. Kemudian ditambah lagi dia itu sangat tampan, bahkan tampannya itu lebih mendekati cantik. Ini fitnah seperti ini lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Murdan namanya. Nah, penuntut ilmu ini, laki-laki yang hafal Al-Quran ini, ketika dia duduk, lewatlah seorang murdan itu. Maka dia pun terus melihat murdan itu jalan. Dia lihat terus ini. Terpesona dia, tertarik. Ini kan lebih berbahaya. Menghantarkan kepada apa? Homoseksual. Ketika dia lihat anak laki-laki tersebut, dia tidak sadar gurunya datang dari belakang kemudian menepuk pundaknya. Apa yang kau lihat? Ya. Kemudian gurunya mengatakan kepada dia, la tajidanna aqibata hadhihi an-nadhrah walau ba'da hin. Wahai muridku, engkau akan mendapatkan hasil dari pandangan harammu ini meskipun saya tidak tahu kapan engkau akan dapatkan. Namun yang jelas engkau akan dapatkan. Maka setiap hari dia menunggu akibat dari pandangan haram itu setiap hari. Ya, apa kira-kira hukuman yang akan dia dapatkan? 1 hari nggak datang, 2 hari nggak datang, 1 minggu nggak datang, 2 minggu nggak datang, 1 bulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 1 tahun nggak datang, 2 tahun nggak datang. Ya. Tetapi dia yakin pasti dia akan dapat hukuman. Setelah 20 tahun dia menunggu hukuman itu. Pada suatu subuh ketika dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia merasakan dia tidak ingat 1 surat pun dari Al-Quran. Sampai surat Al-Fatihah hilang dari hafalannya. 20 tahun jemaah sekalian. Subhanallah. 20 tahun. Ya. Tetap kita akan temukan akibat dari perbuatan dosa kita ini. Tetap. Seandainya kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan 20 tahun. Ketika dia bangun dari tidurnya untuk salat subuh, maka dia lupa semua hafalan Al-Qur'annya sampai surat Al-Fatihah dia tidak ingat. Subhanallah. Oleh karena itu, jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah membelamu. Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Maksudnya menolong agama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ya. Baik, kita lihat, kalau kita tolong Allah, Allah akan menolong kita. Ada sebagian umat Islam, mereka sudah, ya, karena mungkin putus asa melihat kondisi umat Islam saat ini. Di Palestina umat Islam dibantai. Ya, sekarang kita sangat miris sekali melihat umat Islam di India, ya, dibantai. Sebelumnya di Cina dibantai. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wajib bagi kami untuk membela orang-orang yang beriman, kata Allah. Wajib kami akan tolong orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitab beliau Minhajul Firqatin Najiyah, sebagian umat Islam mengkritik ayat ini. Di mana letak kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berjanji untuk membela kita? Kenapa kok Allah biarkan kaum muslimin dibantai sana sini? Para ulama mengatakan,
Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah wajib membela orang yang beriman, tetapi ada syaratnya. Kapan Allah akan bela orang yang beriman? Ketika orang yang beriman itu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian sudah melakukan transaksi riba, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian sibuk melakukan peternakan, wa raditum bizar'i, kalian juga sibuk melakukan pertanian, wa taraktumul jihad, membuat kalian meninggalkan jihad, meninggalkan agama Allah, sibuk dengan dunia, sallallahu alaikum dhullan, Allah turunkan kehinaan kepada kalian. Apakah kehinaan itu Allah tidak akan angkat? Lanjutkan hadisnya, la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah akan membiarkan kalian tetap hina sampai kalian kembali membela agama kalian. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau kita ingin dibela oleh Allah, bela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama Allah yang paling besar yang harus kita bela adalah tauhid ini. Ajaran agama Allah yang paling besar yang harus kita bela adalah tauhid ini. Tinggalkan syirik, kemudian tauhidkan Allah, jalankan sunnah, tinggalkan yang bukan sunnah, perkara-perkara baru dalam agama tinggalkan. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membela kita. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Janji Allah lebih pasti daripada matahari yang akan terbit di esok hari. Kita tidak tahu apakah besok kita bisa melihat matahari ataukah tidak, tetapi janji Allah kalau kita wujudkan syaratnya, janji Allah lebih pasti daripada matahari yang akan terbit di esok hari. Sebagian kita ini terkadang kita ingin supaya janji itu terwujud, kita terus menagih, kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak begitu. Ya kitanya yang tidak menjalankan syarat. Makanya ulama mengatakan ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa Allah menyebut ibadah dulu baru minta tolong? Kenapa? Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah, minta tolong itu kebutuhan manusia. Jadi ketika kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tidak mewujudkan permintaan kita, Allah tidak menolong kita, maka koreksi ibadah kita. Mungkin ada yang tidak beres dalam ibadah kita. Jangan hanya minta kebutuhan kita saja. Hak Allah tunaikan dulu. Iyyaka na'budnya jalan tidak. Ini puasa tidak, Ramadan datang puasa tidak, sholat 5 waktu tidak, giliran dapat musibah apa kata dia? Ujiannya berat ini. Ya. Kata salah seorang dai, apa kata beliau? Sholatnya tidak, puasa tidak, haji tidak pernah mau, umrah tidak pernah mau, zakat tidak pernah mau, giliran dapat musibah dia mengatakan ujiannya berat. Sekolahnya kapan? Tiba-tiba dapat ujian, sekolahnya aja enggak. Ini perlu kita perhatikan, jangan kita jadi hamba-hamba yang egois, yang ingin kita saja yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hak Allah. Saking egoisnya terkadang Allah terus yang disalahkan. Subhanallah. Sampai ada yang kita dengarkan. Sebelumnya nggak pernah sholat, kemudian mulai rajin sholat. Ketika dia rajin sholat, tiba-tiba usahanya gagal. Apa kata dia? Saya sudah sholat kok gagal. Ya Allah. Jadi ikhwani azani Allah wa iyyakum, bela agama Allah, niscaya Allah akan membela kita. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau ingin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila anda ingin minta kepada Allah. Dalam ucapan ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama menunjukkan pentingnya doa, dan pernah kita kaji di pengajian kita di tempat ini tentang pentingnya doa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada doa. Kenapa? Karena doa ini merupakan pembeda yang paling besar antara Allah dengan hamba. Meminta kepada Allah ini adalah perbedaan yang paling besar yang membedakan antara Allah dengan hamba. Allah itu marah kalau kita tidak pernah minta kepada Allah. Allah suka kalau kita sering minta kepadanya. Adapun hamba dia marahnya kalau kita sering minta.
Antum punya sahabat, seakrab apapun antum dengan sahabat antum, kalau antum minta ditraktir 10 kali dalam satu hari, apa kata dia? Cari sahabat yang lain, saya nggak butuh dengan kamu. Dia akan katakan seperti itu. Seakrab apapun antum, ya. Meskipun antum katakan kita bukan hanya sahabat, kita ini saudara sepersusuan, cari saudara yang lain, kata dia. Kalau antum minta ditraktir 10 kali dalam satu hari, namun Allah subhanahu wa ta'ala, antum berdoa 100 kali kepada Allah dalam satu hari, semakin Allah senang. Para ulama mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu murka ketika engkau tidak pernah mau meminta kepadanya. Wa bunayyu adama idza yus'alu yaghdabu. Ya, adapun manusia ketika diminta di sana dia marah. Makanya doa ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat dicintai. Ya. Itu faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, kalau kita berdoa, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Adapun minta kepada manusia, apa hukumnya? Ada 3 hukumnya. Yang pertama, minta kepada orang mati, maka ini syirik besar apapun jenis permintaannya. Minta kepada orang mati itu syirik besar apapun jenis permintaannya. Meskipun antum minta garam, ya, antum datang ke kubur orang yang mati, kemudian antum katakan, garam di dapur saya habis, tolong berikan saya garam. Ini syirik besar. Jadi kalau minta kepada orang mati, apapun jenis permintaannya, ulama mengatakan itu syirik besar. Antum minta garam, minta cabai, minta yang lainnya, tetap haram, tetap syirik besar kalau minta kepada orang mati. Sekarang minta kepada orang yang hidup. Adapun minta kepada orang yang hidup ada 2 hukumnya. Yang pertama, antum minta kepada orang yang hidup tetapi permintaannya adalah sesuatu yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah. Antum datang kepada seorang ustadz kemudian mengatakan, "Ustadz, tolong tambahkan umur saya." Ini syirik besar. Meskipun ustadznya masih hidup di hadapan antum. Kenapa? Karena menambahkan umur itu bukan hak hamba, bukan kemampuan manusia. Jelas atau tidak? Baik. Antum datang kepada seorang ustadz, "Ustadz, tolong tambahkan rezeki saya." Yang bisa menambahkan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk syirik besar, meskipun ustadznya itu masih hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, minta kepada orang yang hidup, yaitu minta kepada dia sebuah permintaan yang bisa dia kabulkan. Contoh, antum datang kepada tetangga antum yang masih hidup, "Ada garam tidak?" Kemudian dia berikan antum garam. Boleh atau tidak ini? Boleh. Tetapi kalau minta garam kepada orang mati, boleh tidak? Syirik besar, kata ulama. Jadi kalau orang mati, apapun yang antum minta nggak boleh. Itu kepada orang yang mati. Adapun orang yang hidup, dilihat permintaannya. Kalau permintaannya itu tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah, maka ini syirik besar. Adapun kalau permintaannya bisa dikabulkan oleh orang tersebut, maka boleh dengan satu syarat. Antum jangan jadikan kebiasaan. Setiap kali ingin bikin sambal, padahal toko warung dekat dengan rumahnya, tapi nggak mau. Ya. Kalau dia ingin bikin sambal, yang dia ketuk bukan bukan pintu warungnya, tapi pintu tetangganya. Ya. Ada cabai tidak? Dikasih cabai. Tomatnya mana? Ya, tomat, garamnya belum ada. Komplit bahan untuk bikin sambal itu dia minta. Ya. Baik. Jadi yang penting jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau antum jadikan sebagai kebiasaan, maka ini tercela. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa yang sering minta padahal dia punya kemampuan, namun dia jadikan itu sebagai kebiasaan, yub'atsu yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Allah bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya ini seperti tengkorak, tidak ada dagingnya. Kenapa? Karena dia tidak punya malu di dunia. Rasa malu itu di mana tempatnya terlihat? Di wajah. Orang malu itu terlihat di wajahnya. Orang ini nggak punya malu, minta sana, minta sini, maka Allah memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Allah hilangkan daging dari wajahnya. Ya, baik. Sudah masuk Isya? Baik, sudah masuk atau Isya? Sepertinya kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Udah. Tes. Alhamdulillah. Di sini ada dua pertanyaan yang sama, yaitu tentang masalah wanita hamil yang tidak puasa. Ya. Apa sebagai gantinya? Kita katakan wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui itu dalam Islam dibolehkan untuk tidak puasa. Ya, kalau memang itu akan mempersulitnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salat." Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, mendiskon dari orang yang musafir itu setengah salat. Maksudnya salat zuhur jadi berapa? 2 bagi musafir, boleh dikosor. Wa wada'a 'anil hubla wal murdi' as-siyam. Dan Allah juga menggugurkan kewajiban puasa dari wanita yang hamil dan wanita menyusui. Kalau dia tidak mampu, boleh dia tidak puasa. Ya, sepakat ulama, sepakat, tidak ada khilaf. Yang mereka perselisihkan adalah bagaimana cara mengganti puasa yang ditinggalkannya itu. Ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, harus bayar fidyah sekaligus qadha. Ya, qadha sekaligus bayar fidyah. Ini pendapat paling berat ini. Qadha sekaligus bayar fidyah. Pendapat pertama. Yang kedua, qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Qadha saja. Enggak perlu bayar fidyah.
Yang ketiga, fidyah saja, tidak perlu qadha. Yang keempat, kalau wanita menyusui, kalau wanita hamil, maka cukup qadha. Kalau wanita yang menyusui, dia qadha dan bayar fidyah. Dibedakan. Yang kelima, gratis, nggak perlu qadha, nggak perlu bayar fidyah. Ya. Itu yang kelima, gratis. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Namun saya ingatkan, jangan antum ambil enaknya saja. Antum cari mana pendapat yang kuat. Oh, kalau saya, istri saya yang gratis ini saja sudah. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya menuruti hawa nafsu. Jangan. Ya. Kita lihat mana dalil yang paling kuat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena Anda bertanya kepada saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wanita hamil dan wanita menyusui apabila tidak puasa maka dia cukup membayar fidyah, tidak perlu qadha. Saya ingatkan, ini masalah khilaf di kalangan ulama. Tetapi kebetulan Anda bertanya kepada saya lebih condong kepada pendapat itu. Kenapa? Karena itu yang diamalkan oleh sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar ketika putrinya sedang hamil. Apa kata putrinya? Wahai bapak, bagaimana sikap saya? Abdullah bin Umar mengatakan, aftiri, silahkan engkau boleh tidak puasa, wa at'imi an kulli yaumin miskinan, dan sebagai gantinya adalah berikan makan kepada setiap orang miskin untuk satu hari, artinya bayar fidyah, wala taqdi, dan tidak perlu qadha, kata Abdullah bin Umar. Dan itu juga yang dipatwakan oleh Abdullah bin Abbas. Dan saya tidak mengetahui ada sahabat yang lain yang menentang fatwa dua sahabat tersebut. Oleh karena itu, kebetulan Anda bertanyanya kepada saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan cukup fidyah, tidak perlu qadha. Jelas ini? Ya. Tetapi kalau seandainya ada ustadz lain yang mengatakan qadha, tidak perlu bayar fidyah, maka itu masalah khilaf. Kita berlapang dada. Namun karena Anda bertanya kepada saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan fidyah saja. Wallahu a'lam. Istri saya suka cemberut ketika saya pulang dari tempat kerja. Tolong dijelaskan. Ya. Saya nggak tahu ini nasib antum kayaknya. Atau tolong nasihatnya ya, tolong nasihatnya. Tolong nasihatnya. Ya. Saya katakan ya, mungkin antum pulangnya hanya membawa tas antum saja. Coba bawa oleh-oleh, hadiah. Ya. Dan ya disebutkan Nabi SAW itu beliau punya kebiasaan, yaitu apa? Memberikan hadiah kepada istri-istri beliau. Ya. Membelikan hadiah untuk istri beliau. Kalau antum ada uang ketika pulang kerja, itu ada uang selain daripada ongkos ya, kendaraan, atau antum pakai motor sendiri, ada lebihnya daripada untuk beli bensin, ada lebihnya. Maka antum bawakan oleh-oleh untuk istri antum. Jangan pelit. Jangan pelit. Ya. Subhanallah. Antum memang bekerja ya. Antum bekerja di sebuah kantor, pekerjaan antum mungkin hanya ngetik saja di kantor itu. Istri antum berapa pekerjaannya di rumah? Ya. Makanya pernah kita sampaikan, ada seorang suami, dia nelpon seorang syekh. Dia ingin mengeluhkan istrinya. Wahai syekh, istri saya ini kayaknya dia tidak bakti. Saya berangkat kerja dari pagi, kemudian pulangnya sore, kemudian sampai di rumah marah-marah. Padahal saya kerja sudah lelah. Kata syekh, di mana tempat engkau kerja? Saya kerja di sebuah kantor. Apa yang engkau lakukan? Disebutkan pekerjaannya. Hanya satu itu pekerjaanmu? Iya. Mohon maaf, saya ingin tanya kepada engkau. Ya. Yang masak itu siapa? Yang masak untuk engkau makan sarapan itu istri saya. Pakaianmu yang kotor-kotor siapa yang cucinya? Istri saya. Rumahmu itu kalau dia kotor siapa yang menyapu? Istri saya. Anakmu di rumah kalau rewel siapa yang gendong? Istri saya. Ya. Kemudian ditanyakan oleh syekh. Apa kata syekhnya kemudian? Ternyata istrimu pekerjaannya jauh lebih banyak daripada kamu. Apakah pantas engkau melaporkan orang yang pekerjaannya lebih banyak daripada kamu? Langsung selesai, tidak lagi dia. Ya. Jadi saya katakan mungkin antum pulangnya itu tidak bawa apa-apa ya. Dan bersabarlah. Ya, bersabar ya. Ya. Jadi
Sebagaimana perkataan orang, kalau wanita itu mereka komunikasinya itu pakai perasaan. Ya, maka mungkin antum harus menonjolkan perasaan. Antum sih yang nggak peka ya. Baik. Apakah nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf disebutkan langsung namanya? Itu disebutkan oleh para ahli tafsir. Ya. Adapun di dalam Al-Quran mengatakan Zulaikha, tidak ada. Karena sudah kita katakan tidak ada nama wanita yang disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran kecuali satu orang. Siapa? Maryam. Hanya Maryam saja. Adapun wanita yang lain tidak ada namanya yang disebutkan. Berbeda dengan laki-laki di dalam Al-Quran, banyak laki-laki yang disebutkan namanya. Nuh, Hud, Ibrahim, Lut, Musa, Isa, bahkan Fir'aun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab disebutkan. Tetapi nama wanita tidak ada yang disebutkan kecuali Maryam. Faidahnya kata sebagian ulama, karena wanita itu hukum asalnya tertutup sampai namanya pun ditutupi oleh Allah. Wanita nggak boleh dia mengumbar auratnya. Jangankan auratnya, namanya saja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Zulaikha itu tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Bagaimana pendapat antum dengan terjadinya demonstrasi ya massa di mana-mana yang mengakibatkan banyak kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas negara? Antum jangan tanyakan pendapat saya ini bukan siapa-siapa. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah penuntut ilmu, bahkan setengah dari penuntut ilmu. Antum tanyakan bagaimana pendapat para ulama. Itu pertanyaan yang benar. Bagaimana pendapat para ulama? Para ulama ahlus sunnati wal jamaah, salafan wa khalafan, dari zaman dahulu sampai dengan detik ini, mereka tetap konsisten dengan satu pendapat, yaitu bahwasanya tidak ada yang namanya muzaharah dalam Islam. Muzaharah itu artinya demo, tidak ada. Ya, tidak ada. Berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada pemimpin, jangan dia tampakkan terang-terangan. Jangan. Wal ya'khudh biyadihi, dia pegang tangan pemimpinnya itu, wal yakhlu bihi, lalu dia berdua-duaan. Kemudian dia sampaikan nasihat. Fa in qabila fadzak, kalau diterima maka alhamdulillah, wa illa, kalau tidak diterima faqad adda ma alaih, dia telah menjalankan tugasnya. Jangan terang-terangan, kata beliau. Timbul pertanyaan, zaman sekarang ini sulit kalau kita mau pegang tangan pemimpin. Ya, maka kita katakan, kalau antum punya kenalan yang dekat dengan pemimpin, antum sampaikan kepada kenalan. Kalau tidak punya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum doa kepada Allah supaya Allah merubah kondisi daripada negara kita. Ya, wallahu taala a'lam. Tolong nasihatnya terkait fenomena hantu yang banyak ditayangkan di dunia maya, TV, bahkan komik-komik misteri. Kenapa antum lihat? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la adwa wala tiarata wala gaul. Ya. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Maksudnya menular dengan sendirinya, tidak ada. Kalau dia menular pasti ada sebabnya. Orang jahiliyah meyakini ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya. Misalnya penyakitnya itu datang dari wanasaba terbang ke sini. Jadi penyakit menular dengan sendirinya tidak ada. Wala tiarah, begitu pula tidak ada tatayur. Tatayur itu menganggap terjadinya kesialan karena sesuatu tertentu. Nabrak kucing tanda sial, ini tatayur, tidak ada, ini syirik. Wala gaul, gaul itu artinya leak, hantu, dan tidak ada yang namanya hantu. Iya. Gaul bahasa Arabnya. Makanya teman-teman para pemuda jangan antum bangga, saya ini anak gaul, iya antum anak leak. Iya. Karena bahasa Arabnya hantu itu gaul. Saya anak gaul, kata dia. Iya, engkau anak hantu. Ya, jangan bangga dengan panggilan seperti ini. Ya, jangan bangga. Kalau ada manggil antum, antum gaul sekali. Tidak, antum yang gaul. Kalau saya bukan. Baik. Jadi nggak ada yang namanya hantu dalam Islam, tidak ada. Ulama mengatakan itu adalah jin yang dia menampakkan diri dalam bentuk untuk menakut-nakuti manusia. Kita tahu jin dia bisa berubah wujud sebagaimana para malaikat, namun biasanya jin itu berubah wujud dalam bentuk yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, jin atau syaitan dia berubah bentuk dalam bentuk orang tua yang mencuri. Ya. Jadi itu hanyalah jin yang menakut-nakuti. Dan ingat,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Jin, jin itu kalau semakin kita takut kepadanya semakin dia besar kepalanya. Allah katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, bukan minta perlindungan kepada Allah. Ketika lewat di sebuah tempat yang dia anggap angker, dia katakan, permisi abah kata dia. Ya. Fazaduhum rahaqa, itu membuat jinnya semakin besar kepalanya, semakin ditakut-takuti. Ya. Dan persis seperti itu dia sifatnya hantu itu. Saya pernah diceritakan oleh kakek saya dulu. Ya. Kata kakek saya, ya, kata beliau, yang namanya hantu itu, dia menakuti orang yang dia rasakan ada ketakutan pada orang itu. Kalau orang itu tidak ada takutnya, maka dia tidak akan menakutinya. Tetapi dia mendeteksi ada ketakutan pada orang itu, makanya dia takuti. Semakin besar kepalanya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya gaul, tidak ada namanya hantu. Wallahu a'lam. Apa faedah hadis burung mati itu? Kita katakan Imam Syafi'i sebutkan 100 faedah. Antum mau disebutkan sekarang? Pulang jam 2 malam kita. Ya, silahkan antum buka Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya, sudah ada terjemahannya. Antum cari kitab itu. Atau antum cari di internet lah ya, biar lebih singkat. Apakah Allah akan tetap memberikan balasan atas dosa kita di dunia walaupun kita sudah bertaubat? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seolah-olah dia tidak punya dosa itu. Ya. Maksudnya Allah tidak akan menghukum dia gara-gara dosa itu, tetapi tetap catatannya ada, tetap. Contoh, dulu kita pernah minum khamr, misal, dulu pernah minum khamr. Kemudian kita pun bertaubat. Minum khamrnya itu kita sudah dicatat dalam catatan amal kita. Si fulan minum khamr, sudah dicatat. Hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian dicatat. Ketika kita bertaubat, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan menghukum kita dengan gara-gara dosa khamr itu. Allah tidak hukum kita, tetapi masih ada catatannya di catatan amal. Jelas? Masih ada. Gambarannya adalah contoh. Ya. Saya minjem uang 1 juta kepada beliau. Beliau catat. Ya. Minjem uang 1 juta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Kemudian ketika saya akan bayar, beliau katakan, sudah saya ikhlaskan, nggak perlu dibayar. Tetapi nama saya belum dihapus dari daftar hutang itu. Seperti itu gambarannya. Ya. Kata beliau, nggak perlu lagi bayar hutang, saya nggak akan tagih, tetapi nama saya belum dihapus di sana. Jelas? Baik. Saya mempunyai tanah dan kebun karena kebutuhan yang mendesak untuk biaya kuliah anak saya. Tanah yang saya punya ingin saya sewakan dan kebun ingin saya gadaikan. Apakah dalam agama kita membolehkan? Adapun sewa tidak ada masalah, antum sewakan, tidak ada masalah. Ya, antum sewakan. Ini seperti antum menyewakan rumah. Ini rumah saya, antum tempati, sewa setiap bulan misalnya, atau sewanya 1 kali 1 tahun bayarnya. Begitu pula dengan sawah, silahkan. Yang menjadi masalah adalah gadai. Ya, sebenarnya gadai dalam Islam itu boleh. Gadai dalam Islam boleh. Tetapi yang bermasalah adalah kalau antum katakan, saya punya tanah 1 hektar misalnya, saya butuh uang 50 juta, boleh saya pinjam uang antum 50 juta sebagai jaminannya ini tanah saya 1 hektar. Ya, itu namanya kata para ulama raham, yaitu gadai. Kita minjem uang, kemudian ada barang jaminannya. Jelas? Barang jaminan itu mana dia gadai yang boleh? Yaitu antum minjem uang, kemudian antum serahkan barang jaminannya, tetapi barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan. Ya, itu gadai yang boleh. Itu sekedar barang jaminan. Kalau seandainya jatuh tempo, kemudian tidak mampu membayar, maka barang jaminan itu boleh dijual untuk menutup hutangnya itu. Jelas? Tetapi selama itu sebagai barang jaminan, nggak boleh dimanfaatkan. Nggak boleh dimanfaatkan. Apabila dimanfaatkan, misalnya saya pinjam uang antum 50 juta, ini sawah saya 1 hektar.
Tempo saya minjem 6 bulan. Selama saya minjem 6 bulan itu, sawah saya itu yang menjadi gade itu, sawah saya itu ditanami oleh tempat saya minjem, itulah dia riba. Jelas atau tidak? Ya. Contoh lain. Boleh saya pinjam uang antum 1 juta ini sebagai barang jaminannya HP saya. 1 bulan saja 1 juta. Barang jaminannya HP saya. HP ini nggak boleh dimanfaatkan selama 1 bulan itu. Kalau seandainya setelah saya ngambil 1 juta itu, beliau pakai HP saya SMS 1 kali, riba. Meskipun 1 kali. Kenapa? Karena kaidah telah ditetapkan oleh para ulama. Sepakat ulama mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Antum sudah mengambil manfaat, padahal nanti saya akan bayar uang antum 1 juta. Ngapain antum manfaatkan HP saya? Jelas ini? Baik. Jadi boleh antum gadaikan, boleh, tetapi dengan syarat tanah yang antum gadaikan itu nggak boleh dimanfaatkan oleh orang tempat antum menggadaikan, itu nggak boleh. Tempat antum minjam uang itu nggak boleh. Ya. Tetapi kalau seperti itu biasa yang dilakukan, maka jangan antum gadaikan, gunakan sistem sewa saja. Ya, antum sewa sawah saya. Ya. Atau sebagian orang menggunakan beli sementara itu. Ada yang beli 1 tahun, 2 tahun. Beli tahunan ya. Bolehkah mendatangi dukun dengan niat untuk mengerjai dan mencandai Pak Dukun? Antum gak ada kerjaan sebenarnya ini. Candai istri antum di rumah. Iya, istrinya nggak pernah dicandain, malah Pak Dukun yang mau dicandain. Antum gak ada kerjaan. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, kata beliau hukum asalnya mendatangi dukun itu adalah haram, kecuali ada 2 kondisi dibolehkan. Yang pertama untuk menampakkan kebohongan dukun tersebut, kemudian yang kedua untuk memberitahukan orang tentang dia bohong. Ya. Misalnya antum katakan, Pak Dukun di mana kira-kira mau apa HP saya, ya. Atau dompet saya hilang, dompet saya di mana kira-kira tuh? Oh, dompet engkau hilang di sini, Pak Dukun di sini dompet saya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh kalau seperti ini. Namun saya katakan sebaiknya nggak perlu lah. Antum candai istri antum di rumah, candai anak-anak antum. Ya, Allah Taala a'la wa alam. Jemaah sekalian, numpuk sekali ini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja ya, karena kondisi juga hujan, nanti hujan lagi dia, banyak teman-teman jamaah yang datang dari jauh juga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpan insyaallah di kajian